Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat tani, para petani singkong semuanya. Nah, ini sedang di ladang ini ada Pak Herudin. Pak Herudin lagi ngapain, Pak? Nah, ini tanaman singkong miliknya Pak Babin ini ya. Ini sistem tanam dengan menggunakan lijerotari. Untuk jarak tanamnya ini 1 meter berapa nih Pak Herudin? 1 meter 30. Kemudian jarak antar tanaman itu sekitar 85 ya Pak Herudin ya. 85. Nah, itu ada yang 80, ada yang 85. Nah, ini lokasinya ini. Lahannya super mewah teman-teman ya. Nah, itu ada Pak Babinnya itu. Ini ada yang punya nih. Nah, itu. Halo Pak. Halo. Mantap ini Pak kayaknya tanamannya ini. Ya, eksperimen Mas. Ini kapan tanam Pak? Kita sekitar seminggu. Nah, ini tanaman 1 minggu. umur 1 minggu. Ini udah mulai tumbuh teman-teman ya. Ini udah mulai ada yang tunas. Udah tunasnya udah mulai kelihatan. Ini jarak tanamnya berapa nih Pak, kok lebar sekali kayaknya nih? Nah, ini kita menggunakan jarak tanam 125 atau 130 kurang lebihnya. Untuk jarak lari ke depannya ini kita pakai 80 sampai 85. 80, 85 ya? Ya, tapi jarak antar bedengan ke bedengan kita sekitar 125 sampai 130. Oh, ya ya ya. Karena ini mengantisipasi curah hujan untuk akhir tahun 2002 sampai di awal 2003. Ini prediksi kita curah hujan sangat luar biasa. Jadi ketika kita menghadapi musim penghujan, kita mencoba untuk memberikan tanaman atau mencoba untuk tanaman yang jaraknya lebih jarang, agar antisipasi jangan sampai nanti tanah terlalu lembab, akhirnya terjadi kebusukan pada ubi yang akan kita tanam ini. Ini jadi untuk tanaman ini berapa batang nih Pak dalam 1 hektar ini? Kalau dibuat jaraknya selebar ini, untuk 1 hektarnya berapa batang itu? Ini kalau kita kalkulasi, karena ini jarak kurang lebih 125 ada 130, anggaplah 125, berarti lajur yang ada dalam 1 hektar ini kurang lebih 75 jalur. 75 jalur, kita lajur ke sana. Kalau seandainya dia 80 atau 85 kurang lebihnya mungkin bisa 120-an. Jadi ini kurang lebih kita anggaplah yang maksimal nanti bisa di 7.500 batang saja. 7.500. Ya, 7.500 atau sampai 8.000 lah, paling banyak 8.000 batang. Terus untuk ini Pak, target untuk tanaman sistem seperti ini, apakah targetnya sama kayak tanaman biasa atau seperti apa? Yang jelas kalau target kenapa kita buat seperti ini, mungkin orang bilang, nah ini tanamannya lebar, terlalu lebar, sayang lahannya. Kita maksimalkan di pembuahan per batang, kita akan maksimalkan dengan metode seperti ini. Artinya kita per batang kita targetkan, kalau ini 8.000 batang atau 7.500 lah anggaplah, kita buat nggak usah banyak-banyak, kita buat sebetulnya kalau saya target sih 10 kilo. 10 kilo per batang? 10 kilo targetnya ya, ini namanya baru kita mencoba. Kita target 10 kilo. Anggaplah kita tidak tembus, kita tembus di 8 kilo. 8 kali 7 sudah sekitar 60-an 60 ton ya? Ya kan? Atau di atas 50, atau mungkin target 50 ton aja lah, nggak usah muluk-muluk. Artinya ketika kita menanam dengan jarak rapat, dengan jarak yang seperti ini, kalau bagi saya mungkin lebih mudah untuk seperti ini karena perawatannya lebih mudah. Dan kita sekali lagi kita target di untuk saat ini mungkin di minimal di 50 ton lah. 50 ton ya Pak ya? Oke. Jadi Pak, ini kalau banyak orang bilang katanya kalau tanam rapat itu buahnya banyak, kemudian kalau tanam lebar buahnya sedikit. Itu seperti apa Pak menurut Pak Babin ini? Coba dijelaskan dulu biar para petani singkong mengetahui ininya, apanya, perbedaannya. Coba Pak. Kita sekarang dalam
kita bertani, khususnya tanam ubi atau singkong ya, ini kita yang dicarikan hasil akhir atau tonase. Kita tidak melihat jumlah banyak singkongnya, tetapi kita melihat bobot daripada singkongnya. Ketika kita tanam mungkin bisa 15.000 batang dalam 1 hektar, ketika tanaman itu mungkin 60 atau jarak tanam 60 kali 50 segala macam, mungkin bisa 15.000 batang. Tetapi mustahil 15.000 itu per batang bisa 10 kilo. Tetapi ketika kita tanam dengan jarak tanam yang lebar, ketika kondisi yang subur, oksigen yang cukup, maka kita bukan hal yang tidak mungkin untuk target satu batang 10 kilo. Ketika kita 75.000 batang, 7.500 batang tanaman yang jarak seperti ini, ketika kita memang betul-betul bisa mencapai target 10 kilo per batang, berarti kan kita tinggal kalikan 7.500, artinya 75 ton. Nah, itu ketika kita memang rawat dengan maksimal. Jadi kita berusaha di sini karena kondisi lahan kita yang sudah sangat mungkin sedikit sekarang ini, walaupun mungkin banyak yang dibongkar, tetapi ketika kita punya lahannya sedikit, kita harus bisa maksimalkan. Orang buat apa kita tanam banyak batang tetapi hasilnya kurang maksimal. Di sini saya belum pernah temukan orang yang tanam mungkin jarak rapat bisa mencapai di atas 50 ton. Artinya ya ini pilihan buat para petani singkong. Silahkan Anda memilih pilihan yang mana, mau memilih yang rapat apa yang lebar, tetapi kita selalu berinovasi, kita mencoba untuk mencari terobosan biar hasilnya maksimal. Demikian. Begitu juga kalau kita tanam rapat ya, itu versi saya. Mungkin sekali lagi ini saya hanya mencoba, saya ingin menyampaikan apa pengalaman dan monggo yang mau ikutin. Ketika kita memang tanam rapat, kita pupuk misalnya 3 kintal dikali kita dibagi dengan sampai 14.000 atau 15.000, mungkin kebagiannya sedikit, maka kenapa buahnya kecil atau kurang maksimal. Tetapi ketika kita separohnya, kalau 7.500 per hektar dengan 15.000, berarti jumlah pokok tanamnya kan kita separohnya ini ketika kita sama-sama menanam 1 hektar dengan pupuk yang sama, misalnya 3 atau 4 kintal, tentunya akan lebih sempurna, akan lebih banyak ubi ini mengkonsumsi pupuk yang kita berikan ketimbang ditanam rapat. Artinya ketika rapat pembagiannya terlalu banyak, tetapi ketika ini jarang kondisi seperti ini, kita sama-sama pupuk 3 kintal atau 4 kintal, itu tentunya kondisi tanaman ini akan cukup nutrisi. Dan yang paling penting, ketika ini kita mau musim penghujan, oksigen itu harus cukup. Ketika oksigen cukup, pH tanah nanti akan terjaga, kelembapannya terjaga, tidak terlalu lembab, maka kondisi tanaman kita juga akan maksimal. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi para petani singkong di Tulang Bawang khususnya. Terima kasih sekali lagi. Ini adalah pilihan, metode-metodenya adalah pilihan. Yang jelas saya bercerita ini berdasarkan pengalaman. Silahkan Anda mau tanam seperti apa, tetapi paling tidak kita berupaya untuk meningkatkan hasil. Kita harus target minimal per hektar 50-60 ton agar bisa meningkatkan penghasilan kita sendiri. Oke.